Ya. Ini kita pertama ini Bu Ari. Ini kita pertama ya Pak? Atau gimana Pak Arif? Iya, silakan Bu. Ya. Sampai Uh, 325. Bu Devi, Pak, silakan dihubungi untuk masuk ke room ini. Tadi keluar. Ini kita bisa mulai Pak? Sebentar. Arif. Silakan Bu untuk masuk untuk melakukan coaching. Bu Devi, mohon maaf linknya yang satu lagi Bu, yang belakangnya Expo. Oke, siap. Ini Pak Untung kayak sedang keluar nih Pak. Bentar dulu nunggu Pak Untung. Udah boleh ini. Itu udah masuk saya nih. Nah, udah masuk Bu. Silakan Pak Saripudin dan Bu Devi untuk melakukan coaching. Silakan. Untuk saya dan Pak Untung bisa mulai Pak? Silakan Bu, silakan. Ya, Bu Ari. Saya jadi coach ya. Habis. Pak Untung coach dulu ya Pak ya. Saya coach. Saya coachnya. Oke, terima kasih. Ya. Coach. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Untung. Ya, waalaikumsalam Bu Ari. Silakan masuk. Ya. Mohon maaf mengganggu, apakah Pak Untung sedang sibuk? Ya, tidak Bu Ari. Ada waktunya sudah selesai dari kelas ini barusan. Iya, mohon maaf sekali nih saya membutuhkan sharing dan nasihat dari Bapak ini ya. Atas permasalahan saya di kelas nih. Tadi kan pertemuan MGMP sudah setelah pertemuan MGMP kan sudah dibahas nih. Iya, betul. Saya ada permasalahan di kelas bahasa Inggris saya nih, banyak murid yang pasif, Pak. Yang pasif. Setelah 1 semester berjalan nih, murid saya itu masih terlihat pasif lah. Dan dan tujuan saya kemari, Pak, saya ingin gimana sharing ke Bapak gimana caranya supaya murid di kelas saya itu bisa aktif Pak dalam pembelajaran. Gitu ya. Dan satu hal lagi, bagaimana supaya mereka itu lebih respect ke pembelajaran bahasa Inggris. Gitu. Karena kan tahu sendiri pasif, terus kemudian ketika ada temennya yang ingin aktif, ada saja yang seperti mengolok gitu, sok Inggris lu atau gimana gitu Pak. Iya seperti itu Pak. Tujuan saya ingin gimana cara supaya pembelajaran bahasa Inggris saya menjadi aktif. Gitu. Baiklah Bu, jadi tujuan diskusi kita kali ini karena Bu Ari bertujuan mempunyai masalah bahwasanya siswa-siswi Bu Ari Ibu kriteriakan sebagai pasif. Kemudian agar lebih bagaimana siswa-siswi itu bisa respect ke bahasa Inggris. Artinya respect itu maksudnya bagaimana Bu Ari? Iya, tadi sudah saya sampaikan Pak. Jadi mereka itu kurang aktif, tapi ketika ada temennya yang ingin berpartisipasi, memberikan jawaban, responsif terhadap pertanyaan guru dan menjawab aktif di speaking gitu, teman-temannya itu pada so Inggris lu gitu
seakan-akan tuh malah justru mengecilkan nyali mereka gitu, Pak. Gitu. Jadi Jadi kurang percaya diri membuat gitu. tidak aktif ya. Berarti intinya tujuan diskusi kita kali ini membahas bagaimana supaya anak aktif gitu ya. Iya. Itu apakah semua kelas yang Ibu ajar seperti itu atau hanya beberapa kelas saja atau hanya kelas tertentu saja? Iya, yang dari kelas yang saya ajar itu berjumlah 6 kelas. 6 Nah, kelas. yang uh, terlihat bisa berpartisipasi, respect terhadap pelajaran, ada respon ketika pembelajaran itu hanya satu kelas. Itu saja dalam satu kelas sekitar ya 60% lah. Mereka dalam speaking itu responsif gitu, Pak. Jadi ada pertanyaan, mereka langsung menjawab gitu. Jadi ada satu kelas yang responsif. Iya. Artinya tidak keseluruhan kelas tidak pasif gitu ya, tidak Iya. pasif, tapi ada kelas yang ada ya. Iya, betul Pak. Sementara 5 kelas lainnya itu ya hanya 1, 2, 3 siswa murid saja yang aktif, dan itu juga karena saya itu memancing mereka terus gitu. Sementara yang aktif malah diolok-olok. Ya, dan itu juga menyampaikan ke saya, iya Bu, saya malu soalnya saya dikatain sok Inggris lu gitu. Ya seperti itulah yang terjadi gitu. Bagaimana caranya gitu supaya mereka itu lebih bisa menghargai lah bagaimana pembelajaran bahasa Inggris dan responnya gitu. Baiklah Bu Ari, berarti kita identifikasi permasalahannya adalah yang pertama adalah ada beberapa kelas yang siswanya tidak aktif, hanya 1, 2, ya 1, 3 orang lah yang aktif dalam satu kelas. Iya. Kemudian tujuannya Bu Ari adalah ingin agar kelas tersebut menjadi lebih aktif gitu ya. Iya, betul Pak. Ya. Gitu. Oke. Kemudian perlakuan apa saja yang sudah Ibu Ari lakukan di kelas? Misalnya treatment apa yang kira-kira menurut Bu Ari itu meningkatkan keaktifan anak, tapi masih belum gitu. Tapi sudah Ibu lakukan apa saja yang Ibu sudah lakukan? Ya, yang sudah saya lakukan itu adalah saya menayangkan, berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk taraf usia remaja fase D ya, yang saya ajar itu kan kelas 8 gitu, seperti penayangan lagu, musik gitu Pak, berbahasa Inggris, kemudian menayangkan juga video-video yang di dalamnya itu ada teks bahasa Inggris. Kalau misalnya recount teks itu ada menceritakan pengalaman, kemudian kalau naratif teks, imaginative story itu ada dongeng-dongeng yang di ujungnya gitu, conclusionnya gitu ada ada nasihat. Saya switch dengan bahasa Indonesia bagaimana supaya mereka itu mau mendengarkan dan mau aktif gitu Pak. Iya. Jadi itu yang sudah Ibu lakukan ya. Tapi menurut Bu Ari sendiri, apakah itu sudah maksimal? Iya, karena aktifan anak-anak itu? Iya, karena sudah berjalan 1 semester. Jadinya saya merasa bahwa bagaimana ini kendala seperti ini harus saya bicarakan untuk menemukan masalahnya dengan siapa gitu ya. Iya. Saya berusaha untuk saya juga berusaha untuk ikut MGMP di mana saya bisa sharing dengan teman bahasa Inggris lainnya. Dan ya ada beberapa yang mempunyai masalah yang sama seperti saya, dan ada yang bagaimana kalau Ibu melakukan coaching gitu supaya saya itu bisa menggali ide dan kemampuan saya dalam berusaha itu sejauh mana. Apakah itu sudah?
Oh Apakah iya, itu sudah Ibu lakukan, Bu Ari? iya, sudah saya lakukan dengan aktif ikut NBMP dan juga saya berusaha ikut webinar gitu Pak, ikut Ya, bagaimana metode pembelajaran yang menyenangkan itu dari segi saya gitu. oke. Dari beberapa webinar atau metode yang Ibu sudah pelajari, sudah diterapkan semua atau belum, Bu Ari? Eh, untuk yang karena waktu belum saya lakukan itu eh, metode pembelajaran yang melibatkan mereka aktif dan juga ini Pak yang games itu kayak apa namanya eh kalau udah discovery learning gitu. Jadi mereka kurang punya waktu untuk berkelompok gitu. Jadi mungkin kedepannya saya ingin melibatkan mereka dalam satu kelompok supaya mereka bisa aktif. Gitu. Nah, ya itu berarti ke depan ada rencana ya, ada beberapa rencana aksi dari Bu Ari yang akan Ibu lakukan ya. Kira-kira Iya, apa-apa saja itu aksi yang Ibu akan lakukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk meningkatkan tadi keaktifan anak di dalam kelas. iya, saya berencana mereka itu diperbolehkan untuk membawa HP meskipun dalam waktu sekarang ini HP masih belum diperbolehkan, akan tetapi untuk menunjang pembelajaran mereka supaya aktif, paling tidak dalam satu kelompok itu, dalam metode pembelajaran discovery learning itu mereka mampu bekerja sama dalam kelompok untuk diprasaranai gitu Pak, diberikan fasilitas HP supaya mereka itu lebih tertarik dan tertantang. Baiklah, jadi menurut Bu Ari, Ya, rencana aksinya yang pertama adalah mencoba menggunakan gadget yang berupa HP untuk keaktifan dalam belajar, itu yang ya, pertama. ya. Oke, ada Nah, lagi Bu Ari kira-kira apa yang kira-kira bisa untuk iya, menambah keaktifan anak? rencana selanjutnya ya selain dengan HP itu mereka mungkin bisa searching Google Translate gitu. Mereka juga bisa memanfaatkan aplikasi yang sekarang itu sedang gemar-gemarnya, sedang viral gitu. Membuat slide presentation dengan Canva atau mengaktifkan mereka itu lewat Jamboard gitu, Jamboard. Jadi mereka bisa nulis coret-coret di situ dalam satu kelompok dan kelompok lainnya gitu tentang gagasan mereka dengan menggunakan tenses berbahasa Inggris gitu. Oke, jadi tadi menggunakan gadget, menggunakan Jamboard, kemudian menggunakan lagu. Ada Ya, lagi Bu Ari? ya selain itu rencana saya uh, ke depannya supaya untuk pembelajaran bahasa Inggris ini diperbolehkan untuk membawa gadget atau HP. Oke, oke, jadi ada beberapa rencana ya yang sudah Ibu akan jalankan kira-kira. Mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan keaktifan ini. Kemudian yang paling juga penting adalah kapan ini akan Ibu laksanakan? Kira-kira berapa pertemuan atau kapan ya waktunya supaya beberapa aksi ini bisa dijalankan dan kita bisa tahu apa hasilnya kira-kira gitu Bang. Ini kan sedang berjalan pembelajaran ini kan sedang berjalan sekitar 1 minggu mau 2 minggu ya Pak ya. Iya betul. Ya setelah saya memberikan asesmen diagnostik awal gitu, bagaimana mereka minat belajar mereka di mana gitu. Setelah itu saya akan langsung melaksanakan rencana aksi saya Pak.
Rencana kira-kira butuh berapa kali pertemuan untuk melihat apakah keaktifannya meningkat atau tidak, itu menurut Bu Ari butuh berapa lama? Dalam 1 minggu ini kan masih pertemuan awal, selanjutnya sudah diberikan materi, dan pertemuan kedua diberikan materi, dan pertemuan ketiga itu saya berikan assessment-nya. Terus kemudian pertemuan keempat itu saya atur eksekusinya untuk melaksanakan rencana aksi saya, Pak. Sekitar berarti kalau kita mempunyai 4 jam dalam 1 minggu, 1 kali pertemuan itu 2 jam pelajaran, berarti saya 2 minggu di pertemuan minggu kedua. Ya, berarti pertemuan minggu kedua. Ya. 2 minggu cukup ya kira-kira Ibu ya untuk melihat peningkatannya seberapa. Ya, insya Allah saya rasa dan saya pastikan mudah-mudahan cukup dengan. Oke, baiklah. Sudah bagus, kita bisa. Berarti mulai minggu depan ini sudah bisa dicoba dilaksanakan ya. Kemudian apakah Bu Ari membutuhkan bantuan, mungkin entah itu dari rekan MGMP atau apa, atau pihak lain gitu misalnya yang karena ini? Iya, betul sekali. Saya membutuhkan bantuan, kolaborasi, dan sinergitas gitu dari teman-teman saya, karena kan dalam Iya, udah putus ini. Ya, oke Bu Ari. Berarti pertemuan kita kali ini sudah membahas tentang tujuan Bu Ari datang ke sini untuk berkonsultasi, meningkatkan keaktifan anak dalam bahasa Inggris, khususnya conversation. Kemudian kita identifikasi beberapa masalah yang ada, anak yang diam, bahkan yang aktif diledek. Kemudian rencana aksinya yang Ibu Ari inginkan, yaitu ingin menggunakan gadget sebagai media, kemudian menggunakan lagu, kemudian juga menggunakan Jamboard untuk mengaktifkan anak-anak, dan bisa kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu berarti 4 kali pertemuan itu kira-kira ya. Iya Pak. Iya, berarti coba kita lihat, Ibu Ari laksanakan, nanti bagaimana hasilnya kita bisa diskusikan lagi apakah meningkat atau tidak. Oke, demikian Bu Ari. Terima kasih sekali Pak atas waktunya, saya menjadi tercerahkan dan tergali ide saya, padahal awalnya saya tentang rencana aksi ini masih begitu apa yang harus saya lakukan gitu, selain saya sharing dulu ini permasalahan saya. Tapi dengan Bapak menanyakan itu saja, oh iya, saya harus segera melakukan sesuatu, tidak hanya permasalahan ini hanya untuk diwacanakan saja gitu Pak. Terima kasih sekali. Ya, Bu Ari. Mari Pak, saya gimana Bu Ari? Ini ya ada gimana setelah berkonsultasi, bagaimana perasaan Bu Ari saat ini? Oh iya. Kita curhat ini, apakah menjadi lebih baik atau masih bingung atau bagaimana? Ya, tadi udah saya sampaikan Pak, dengan konsultasi sharing ke Bapak ini, tadinya kan saya hanya terbayang atas permasalahan saya gitu. Setelah saya sharing itu, saya menjadi tergali karena Bapak memancing saya untuk memberikan rencana apa yang harus saya buat, dan saya kenapa saya ada permasalahan seperti ini, terus saya ditanya rencana apa yang mesti saya lakukan, berarti itu adalah bukan siapa-siapa yang harus mengatasi masalah ini kecuali saya sendiri gitu. Nah, saya menjadi, oh ya, saya harus berbuat sesuatu gitu. Saya menjadi tahu saya harus berbuat sesuatu kepada murid-murid saya gitu, untuk mengaktifkan mereka. Bukan bukan Pak Untung, bukan yang lain, ternyata ya, betul saya sendiri gitu. Ya, betul. Dan saya jadi mempunyai rencana ke depannya gitu Pak. Dan karena Bapak menanyakan waktunya, jadi saya, oh iya, berarti saya
tidak boleh lama-lama nih, harus punya target waktunya gitu. Betul. Ya Bu Hari, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat sehingga nanti siswa-siswi Ibu bisa lebih aktif dalam pelajaran bahasa Inggrisnya. Baik Pak. Baik. Mohon diri saya Pak, mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu di MGMP ya Pak ya. Ya, siap Bu Hari. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Bu Hari. Ini langsung atau sesinya bertanya? Pak Arif. Silakan berubah peran, Pak. Oh iya. Berperan ya. Ya. Saya coach. Ya, saya coach dan Pak Untung coachingnya ya. Coach, saya coach ya, oke. Ya, terima kasih. Iya. Oh iya Pak. Oh Pak Untung. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Hari. Tumben ini ada apa? Ya, ini saya datang mau konsultasi, ya ngobrol diskusi lah tentang permasalahan di kelas saya. Ini kali ini kan saya baru masuk di kelas saya di tahun ini adalah kelas IPS ya, kelas IPS, kelas 12 IPS ini. Kelas 12. Di beberapa pertemuan ini saya coba menggunakan setelah pembelajaran yang saya lakukan, saya coba berikan ujian formatif ya untuk mengetahui hasilnya di materi ini. Ternyata anak-anak saya ini kok hasilnya sangat jauh ya dari harapan saya, karena sebelumnya tahun yang lalu saya mengajar kelas IPA itu ya. Hasilnya dengan materi yang sama itu hasilnya bisa agak lumayan gitu. Tapi justru ini beda dengan siswa saya yang di tahun ini di tahun sebelumnya. Ya kira-kira apa ya, padahal treatment yang saya lakukan itu tidak jauh berbeda atau bahkan bisa jadi mirip gitu, sama gitu. Kecilin. Oh iya Pak Untung, jadi tujuan Bapak ke sini itu untuk mengkonsultasikan nilai tentang hasil belajar, betul. Tentang hasil belajar siswa Bapak yang ada di kelas 12 IPS ya Pak ya. Iya betul. Yang nilainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak gitu ya Pak. Iya betul. Dengan kelas sebelumnya gitu ya Pak. Iya Bu Ari, betul. Kemudian masalah-masalah yang Bapak temui ketika pembelajaran itu apa Pak? Pembelajaran yang saya lakukan seperti biasa ya, artinya saya kan sebelumnya pernah mengajar di kelas yang tingkat yang sama, di kelas IPA dengan metode pengajaran yang sama, tapi ini hasilnya agak berbeda ya, artinya tidak sesuai ekspektasi saya. Seperti itu Bu Ari. Jadi saya melihat apa ini yang harus saya lakukan kira-kira untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak. Kira-kira usaha Bapak atau metode yang sudah Bapak lakukan di kelas tersebut itu bagaimana Pak? Ya, untuk saat ini sih saya hanya masih melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan di kelas IPA sebelumnya ya, gitu. Jadi treatment yang saya lakukan masih sama. Saya belum melakukan usaha yang berbeda di kelas saya. Tadi Bapak menyebutkan di kelas IPS ya? Betul. Ya, terus Bapak menyampaikan metode mengajar itu disamakan dengan kelas IPA ya Pak ya? Iya betul Ibu. Apakah Bapak
langkah-langkah Bapak itu tidak anak IPS dengan anak IPA itu tidak ada langkah-langkah pembelajaran yang kan karena indikatornya itu indikator Bapak itu dibedakan gitu Pak. Oh iya. Diferensiasi gitu. Oh ya, mungkin juga kesalahan saya di situ ya berarti ya Bu Arya. Mungkin juga apakah kira-kira saya harus menurunkan indikator-indikator di ujian saya sehingga di pembelajaran saya sehingga disesuaikan dengan kemampuan anak itu. Ya, atau Bapak sudah melakukan apa saja gitu untuk mengetahui minat belajar antara keduanya, antara siswa IPS dan IPA gitu. Oh iya, betul sekali Ibu. Ya, berarti saya harus menggali dulu ya kemampuan dasar dari anak-anak saya. Jadi mungkin saya harus menggali lagi kemampuan dasarnya apa sehingga saya mampu memberikan soal-soal yang sesuai dengan kemampuan anak-anak IPS ini ya, Bu. Ya, atau minat belajar mereka itu kan ada auditori atau kinestetik gitu. Nah, kalau untuk anak IPA dengan IPS kan mungkin treatment yang Bapak berikan gitu, apakah Bapak sudah memberikan langkah-langkah yang beda gitu untuk mereka? Ya pada saat ini memang belum, saya masih samakan, berarti mungkin nanti rencananya ke depan saya akan memberikan treatment yang sesuai dengan kemampuan belajar anak-anak ini. Berarti saya akan mencoba beberapa cara, ya mungkin juga untuk cara-cara yang lebih yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris sehingga hasil belajarnya akan membaik. Iya, betul sekali Pak. Rencana Bapak berarti menurunkan indikator untuk kelas IPS ya Pak ya? Iya betul. Dan juga memberikan tadi diferensiasi pada langkah pembelajaran antara kelas IPS dan IPA kaitannya dengan minat belajar mereka gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kira-kira Bapak melaksanakan itu butuh waktu berapa lama? Di pertemuan depan saya akan coba ada 2 materi, ya artinya ada materi-materi yang saya akan coba gunakan dengan misalnya dengan permainan atau dengan itu, kemudian saya akan ujikan. Setelah itu hasilnya saya akan lihat apakah ada peningkatan hasil belajarnya atau tidak. Ya, intinya siswa SMA itu masih cocok untuk diberikan materi permainan ya Pak ya? Atau gimana? Gimana Bu Ari? Iya, kalau untuk di SMA itu apakah masih sesuai untuk relevan gitu? Masih relevan dengan usia mereka untuk permainan gitu? Ya, mungkin dari beberapa misalnya pembelajarannya menggunakan pikiran saya adalah bagaimana menggunakan teknik yang menarik sehingga dapat terserap dengan di kepala mereka sehingga lebih mudah dalam mengingat ketika menggunakan game ya. Gamenya misalnya tidak seperti ini, game anak SMA itu biasanya sudah permainan kata gitu, pikiran, atau misalnya dengan berantai gitu, cerita berantai, itu mungkin saya akan terapkan di situ. Iya, artinya dalam tanggung jawab jangka waktu ini Bapak bisa menjamin bahwa dengan permainan yang diberikan ke anak siswa bisa lebih menarik dan meningkatkan hasil mereka. Nah, kemudian
Untuk pelaksanaan itu apakah Bapak membutuhkan kerjasama dengan guru lainnya, misalnya siapa yang bisa dilibatkan gitu misalnya Pak? Ya, mungkin bisa jadi juga saya akan melibatkan guru mata pelajaran yang lain kan. Kalau di SMA ini kan berkaitan dengan jenis teks ya. Jadi ketika jenis teksnya mungkin disamakan dengan dari bahasa Indonesia, mungkin saya akan bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia sehingga pemahaman tentang teksnya bisa sama gitu antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sejalan lah setidaknya seperti itu. Gitu. Wah, menarik sekali nih Pak. Oh, berarti lintas mapel ini keterlibatannya tidak hanya dalam satu mapel sama-sama guru bahasa Inggris ya Pak. Iya. Akan tetapi Bapak di sini melibatkan guru mapel lainnya. Bagus sekali Pak, secara literasi juga anak-anak akan tumbuh dari bisa membandingkan atau bisa terinspirasi gitu dari kedua tata bahasa yang ada di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Baik Bapak. Iya Bu Ari. Ya, sekarang kita merefleksikan Bapak ini kan sudah menyampaikan ya betul tujuan, kemudian tujuan Bapak untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa, kemudian identifikasi masalahnya ketika Bapak sudah memberikan treatment yang sama dengan kelas sebelumnya, dan kemudian juga dengan kelas IPA dan IPS perbandingannya, dan kemudian rencana-rencana yang akan Bapak lakukan, kemudian jangka waktu sebagai pertanggungjawaban Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah itu, setelah Bapak menyampaikan itu. Ya alhamdulillah Bu Ari, setelah diskusi kita saya jadi ada gambaran rencana-rencana yang akan saya lakukan. Kemudian ada juga tadi ide, betul pertanyaan Ibu tadi, apakah saya harus bekerja sama dengan guru lain? Ya, dan saya rasa itu masuk akal sekali, dan mudah-mudahan yang akan saya lakukan ini akan mendapatkan hasil yang mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris anak-anak di kelas 12 IPS Bu Ari. Amin ya, sebagaimana tujuan pembelajaran dan keberpihakan kepada murid ya Pak, sama-sama kita berharap bahwa yang terbaik untuk murid-murid kita. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Ari, sangat membantu sekali ini Bu Ari. Iya, saya juga habis setelah ini saya ada ini Pak webinar lagi nih, saya mau ada Zoom. Ya. Mohon maaf sekali. Oke Bu Ari, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kayak 10 menit ya Pak? Sepertinya cukup itu ya Pak Arif. Pak Arif, terima kasih. Alhamdulillah sudah terlaksana. Bertukar coach untuk menjadi coach dan coachee. Halo Pak Arif, apakah bisa ke main room? Masih deg-degan nih saya Bu Ari. Ya iya Pak, sama saya juga takut ada yang kelewat lupa alurnya. Iya betul. Ini juga kayaknya kurang bisa nggak punya bakat jadi artis. Enggak, tapi nanti bagus kalau udah coaching beneran. Nah ya itu, karena bukan ini lagi, itu adalah real dalam kehidupan kita.